Oke, saudara, kita udah membahas mengenai mana yang lebih penting, yaitu pekerjaan, keluarga, atau pelayanan. Kita sudah sampai pada kesimpulan pada acara obrolan santai Senin yang lalu. Kalau ada saudara-saudara yang belum ikut di hari Senin yang lalu, bisa melihat di YouTube kita, ya, YouTube Stris Ngagel. Nah, itu obrolan santai mengenai pekerjaan, pelayanan, dan keluarga mana yang paling penting. Nah, hari ini kita melanjutkan diskusi ini. Dan kesimpulan yang lalu yang kita sudah bahas adalah bahwa sebetulnya tidak ada yang paling penting atau tidak ada yang kurang penting. Kenapa begitu? Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Ya, keluarga itu anugerah Tuhan. Yang lalu, pekerjaan itu anugerah Tuhan. Ya, dan pelayanan juga anugerah Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa keluarga tidak penting dibandingkan pelayanan, atau pelayanan tidak penting dibandingkan pekerjaan. Ya, tidak bisa karena semuanya adalah sama-sama anugerah Tuhan. Jadi kalau kita bilang ini nggak penting, berarti kita kan mengabaikan anugerah Tuhan. Dan itu sudah kita berarti mengabaikan Tuhan sendiri yang memberikan anugerah kepada kita, lalu kita bilang itu nggak penting. Ya, saya sudah cerita yang hari Senin yang lalu bahwa saya dulu punya pemikiran yang keliru, ya, bahwa saya memilah-milah ada hal yang rohani, dan hal rohani itu hanya berkaitan dengan pelayanan-pelayanan kerohanian seperti kegiatan-kegiatan gereja atau persekutuan mahasiswa, ya, atau retreat dan sebagainya. Sedangkan duniawi itu, ya, kalau saya kuliah itu duniawi. Ya, saya ya, pikiran saya kalau orang bekerja itu ya duniawi. Kalau rohani itu ya tadi pelayanan yang berkaitan dengan gerejawi atau persekutuan dan sebagainya. Tapi ternyata setelah saya belajar Alkitab baik-baik, ternyata itu pandangan yang salah, ya, bahwa tidak ada bidang-bidang yang merupakan sampah dalam kehidupan orang Kristen. Ya, tentunya ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang pasti haram, ya. Saudara jangan tanya sama saya, Pak, kalau jadi germo itu boleh apa enggak, ya, atau ya enggak usah tanya lagi kalau masalah jadi germo. Ya, jadi pelacur itu halal apa enggak? Wah, itu sudah enggak perlu didiskusikan, itu sudah sangat jelas, ya. Tapi maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang halal yang memang yang bukan hal-hal yang hitam itu, ya, daerah hitam itu, ya, bukan. Oke, jadi pekerja itu adalah karunia. Orang bisa bekerja itu anugerah Tuhan. Saya katakan Senin yang lalu juga bahwa kalau orang tidak bekerja itu bagaimana? Ya, mungkin bisa stres, mungkin bisa frustrasi, mungkin malah bisa sakit jiwa kalau orang nganggur terus gitu, nganggur, kerjanya ngelamun, ya, bahasa Jawanya tengak-tenguk gitu, ya. Lalu ini orang yang nganggur kayak gini ini lama-lama pasti cari gara-gara, ya. Ya, apa, ini salah, itu salah, ya, dikritik semua. Itu orang-orang yang kurang kerjaan seperti itu biasanya. Tapi kalau orang sibuk sekali gitu kan enggak ngurusi yang remeh-remeh, ya. Nah, ini suatu anugerah Tuhan juga, anugerah secara umum maksudnya, anugerah secara umum. Oke, mari kita lihat dalam Alkitab, ya. Sebetulnya bagaimana pengajaran Alkitab tentang masalah pekerjaan yang, ya, kalau orang seringkali bilang ini rohani, ini sekuler gitu, ya. Sekuler itu condong duniawi, kalau rohani itu condong surgawi gitu, ya.
Nah, ini orang biasanya memilah-milah seperti itu. Tapi mari kita lihat di Alkitab. Oh ya, sebelum ini ya, sebelum saya mengajak saudara melihat Alkitab, itu ada pandangan yang mengatakan bahwa ini pandangan dari kepercayaan tertentu ya, Iya. bahwa bekerja itu suatu kutukan. Oke. Ya, bekerja itu suatu kutukan, suatu hukuman, dan nanti di surga baru kita ndak usah kerja, enak-enak nganggur-nganggur, lalu cuma ya kerjanya senang-senang puji Tuhan gitu aja. Jadi enak itu di surga, ndak usah kerja susah-susah. Kok sekarang di dunia ini kita susah bekerja itu bekerja itu kutukan ya, suatu hukuman. Itu ada gambaran seperti ini, ada gambaran kenapa kok orang bekerja ya? Karena dulunya itu orang-orang manusia-manusia ini cerita cerita mitos ya. Manusia-manusia ini dulu itu dewa-dewi, ya dewa-dewi di kayangan. Tapi karena dewa-dewinya ini ada yang nakal, ya atau berbuat yang tidak baik, lalu akhirnya dihukum, lalu diterjunkan ke dunia, lalu dihukum disuruh kerja. Nah, itu cerita dongeng orang kepercayaan kuno ya, bahwa kita ini manusia-manusia ini dulu dewa-dewi yang enak-enak di kayangan, tapi karena nakal atau kurang ajar atau memberontak, lalu akhirnya dihukum di dunia, lalu di dunia disuruh kerja. Ya kayak kerja paksa gitu. Nah, itu konsep konsep mitos tertentu itu. Nah, apakah benar bekerja itu suatu hukuman? Ya, tadi saya sudah tegaskan ya bahwa bekerja itu adalah anugerah, bukan hukuman, tapi anugerah. Nah, mari kita lihat saudara Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ya, kita baca mulai ayat 26. Ya. Bentar, ya. Kejadian pasal 1. Mulai ayat 26 sampai ayat 28. Silakan Yusuf bacakan buat kita. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, salah satu indikasi bahwa bekerja itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Dan itu adalah perintah sebelum manusia jatuh dalam dosa, saudara ya. Jadi itu bukan kutukan. Yaitu kita lihat di ayat 26 tadi. Ya, saya bacakan ulang ayat 26 itu. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, nah kata supaya ini yang perlu diperhatikan ya, supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ini sudah menunjukkan suatu peran dan anugerah yang istimewa dari manusia, atau hak istimewa dari manusia, yaitu diciptakan untuk berkuasa. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi.
Nah, kata berkuasa di sini bukan berkuasa terus sewenang-wenang seenaknya lalu bisa memperlakukan semua ciptaan itu dengan sak maunya sendiri ya. Enggak. Yang dimaksud berkuasa di sini adalah menerima mandat dari Tuhan. Menerima mandat dari Tuhan dan berkuasa dalam arti juga memelihara. Ya. Memelihara. Jadi bukan merusak dan bukan menghancurkan, tapi memelihara. Jadi ini adalah tugas dari Tuhan. Mandat dari Tuhan. Jadi ini bukan bukan manusia bisa sewenang-wenang tadi itu memperlakukan segala binatang baik di laut, di udara, ternak dan binatang melata dihancurkan semua atau bagaimana, tentunya tidak. Tapi tujuannya adalah untuk memelihara ciptaan Allah. Jadi semua ini ciptaan Allah, manusia diciptakan terakhir untuk memelihara semuanya. Ya, lalu kita lihat lagi ayat 28. Ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan perhatikan ini, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah firman Allah kepada Adam dan Hawa yang sudah diciptakan. Jadi jelas ini sebelum jatuh dalam dosa sudah dikasih tugas. Jadi tidak ada itu konsep, sebelum kita jatuh dalam dosa kita itu enak kok nganggur-ngangguran ya. Ya, kerjanya cuma bermain-main di Taman Eden ya, seneng-seneng gitu. Ya, semuanya gratis, jadi enggak usah kerja, enak-enakan, enggak. Ternyata kita sudah disuruh tanda petik itu berkarya di bumi ini. Ya, coba kita lihat lagi pasal 2 ayat 15. Coba tolong dibacakan lagi. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yes. Perhatikan. Diletakkan di Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi ini adalah satu konsep tentang bagaimana bekerja dan itu yang sudah dipelajari oleh para teolog-teolog reform dan itu yang disebut sebagai mandat budaya. Jadi ini panggilan Tuhan, mandat budaya itu. Jadi bekerja itu bukan kutukan, bekerja itu bukan hukuman, bekerja itu bukan paksaan, tapi bekerja itu adalah suatu hak istimewa atau mandat yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, masalahnya memang sekarang mungkin dalam pekerjaan begitu banyak hal-hal kotor, begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan, begitu banyak penipuan, begitu banyak ketidaktulusan, begitu banyak keserakahan ya dalam dunia kerja, dan mungkin manusia juga saling menghancurkan di dalam dunia kerja. Ya, itu bukan karena Allah yang memerintahkan seperti itu, tapi itu juga akibat dari dosa. Lalu bagaimana panggilan saudara dan saya setelah jatuh dalam dosa? Apakah kita masih harus bekerja atau sudah tidak perlu kerja lagi atau bekerja yang bagaimana? Nah, jadi yang jelas panggilan bekerja ini meskipun sudah jatuh dalam dosa, tetap adalah panggilan dari Tuhan untuk kita terus mengusahakan. Ya. Jadi waktu kita lihat di
pada saat manusia setelah jatuh dalam dosa. Bagaimana panggilan Tuhan setelah itu? Ya, kita bisa lihat lagi di Kejadian pasal 3. Ya, sebentar, saya harus lihat urutannya. Ya, Kejadian 3 ayat 23. Nah, coba perhatikan, ini setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Bagaimana juga panggilannya untuk bekerja. Silakan dibacakan. Kejadian 3 ayat 23. Oke. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, perhatikan. Jadi, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tetap dikasih tugas untuk mengusahakan. Ya, mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Yang dahulu juga disuruh memelihara kan, dan disuruh mengusahakan kan. Dan sekarang juga tetap, hanya memang Tuhan sudah memberikan satu akibat dosa, yaitu manusia akan bersusah payah di dunia ini. Ya itu. Jadi sebetulnya bekerja sendiri itu adalah panggilan Tuhan. Oke, itu yang pertama yang saya mau paparkan. Jadi kalau kita bilang bekerja itu duniawi dan bekerja itu hal yang rendah, itu salah ya. Itu tidak benar, sama sekali tidak alkitabiah. Nah, makanya terus sampai dibedakan, misalnya orang-orang yang bilang bekerja itu duniawi dan bekerja itu hukuman Tuhan, atau bekerja itu kutukan, ya bekerja itu bukan panggilan, atau ya pokoknya yang negatif lah tentang bekerja. Makanya orang-orang yang model seperti itu pasti dia bilang pelayanan lebih baik daripada bekerja. Ya, jadi orang kalau sudah punya presupposisi bahwa bekerja itu suatu yang jelek dan duniawi, dan itu hanya semata-mata untuk keserakan manusia, ya udah, makanya enggak usah bekerja, pelayanan aja di gereja rohani dan surgawi. Ya, tapi ternyata enggak semua pelayanan di gereja bisa dapat mendatangkan uang kan. Kalau Anda bukan orang full timer, ya Anda mau melayani di gereja, ya enggak ada yang mau bayar Anda kan gitu. Nah, ini jadi tetap akhirnya terpaksa tetap harus bekerja untuk mendatangkan uang, tapi pelayanan tetap lebih penting. Karena pelayanan itu surgawi, bekerja itu duniawi. Bekerja itu hanya untuk duit, dapat duit. Sedangkan pelayanan adalah untuk menabung di surga. Nah, sehingga itu tadi, kalau ditanya mana yang lebih penting, pelayanan atau bekerja? Ya pelayanan lah. Panggilan pelayanan itu lebih mulia daripada panggilan bekerja. Panggilan bekerja itu duniawi, panggilan pelayanan itu adalah nilai rohani yang tertinggi. Ya, kalau sudah gitu ya sudah. Makanya ada orang-orang Kristen yang jadi batu sandungan dalam dunia bekerja. Kenapa? Di dunia kerja males-malesan, aras-arasen, tidak bertanggung jawab dalam bekerja. Tapi kalau dalam dunia pelayanan, giatnya luar biasa. Waduh, persiapan ini, persiapan itu. Ya, waduh, dia pokoknya mati-matian mau waktunya dihabisin hanya untuk pelayanan. Tapi kalau bekerja ya terpaksa karena untuk duit, ya toh, makanya
ya bekerjanya ya asal-asalan lah. Yang penting kan dapat duit. Jadi bagi dia konsep bekerja itu adalah untuk dapat duit. Nah, jadi ya bekerja ya ala kadarnya aja. Tapi kalau pelayanan, waduh ini untuk Tuhan, ini segala-galanya, wah habis-habisan. Nah sehingga juga orang-orang model gini kadang-kadang seringkali bolos dalam dunia kerja. Kalau ditanya sama bosnya, loh kenapa kok enggak masuk? Iya Pak, maaf Pak, kemarin tuh ada pelayanan di gereja, ya toh. Jadi saya ini nggak bisa masuk kemarin itu, maaf, saya lupa minta izin ya. Tapi pelayanan tuh penting sekali Pak. Waduh di gereja itu luar biasa Pak ya. Banyak jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan ya. Jadi tolong Pak maafkan saya. Ya bosnya mungkin sungkan karena omongannya rohani sekali ya. Dan rasanya orang ini dekat sama Tuhan gitu loh. Tapi kok dekat sama Tuhan kok mengabaikan pekerjaan yang di kantor. Ya, lalu bolosan, lalu sedikit-sedikit izin Pak, kami ada ini Pak kegiatan di gereja Pak, jadi saya harus persiapan, jadi saya masuk setengah hari ya Pak ya. Gimana ya orang bekerja yang seperti itu? Ya memang kelihatannya bagus sekali dan kelihatannya rohani sekali ya dan kalau sampai tapi pertanyaannya adalah kalau sampai pekerjaan kantor diabaikan, lalu kerjaannya kurang bagus, ya tidak berkualitas, lalu ya itu kan jadi batu sandungan dan itu bukan kesaksian yang baik. Akhirnya orang mungkin mencibir, orang ini sedikit-sedikit izin, kerjaannya enggak karu-karuan, ya, tapi alasannya untuk Tuhan. Nah, bagaimana kalau gitu? Nah, itu yang tadi saya bilang split itu pecah. Ya, bahwa ada dua dunia, satu dunia duniawi, satu dunia rohani. Ya, akhirnya yang lebih dipentingkan adalah dunia rohani, dunia duniawi itu hanya ya kebutuhannya emang hanya untuk dapat uang saja ya. Yang penting dapat uangnya ya, tapi setelah dapat uang itu ya pokoknya aku mau pelayanan. Nah, itu sama sekali tidak benar. Saya dulu konsep saya seperti itu, sangat-sangat dipengaruhi oleh konsep yang kayak gitu sehingga saya kalau kuliah itu males setengah mati waktu itu ya. Saya waktu itu masih di teknik elektro. Ya, saya males banget kalau kuliah. Tapi kalau pelayanan, aduh rasanya masuk surga gitu loh kalau pelayanan itu. Senangnya bukan main dalam pelayanan. Tapi akhirnya saya sadar ya bahwa manusia itu ternyata kalau hanya senang-senang dalam pelayanan, sebetulnya itu bukan pelayanan. Itu hanya melayani diri sendiri karena untuk kesukaannya diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, untuk kenikmatan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Jadi sebetulnya itu bukan pelayanan, tapi itu hanya untuk kepuasan diri atau kepentingan diri atau antroposentris. Ya, setelah itu saya juga sadar bahwa pelayanan itu bukan cari yang menyenangkan saya. Itu namanya bukan pelayanan itu. Itu hanya pemuasan diri. Kalau pelayanan itu saya hanya cari pelayanan yang saya senang. Saya senang melayani ini. Ya berarti Anda kan pelayanan cuma cari senangnya toh. Anda bukan pelayanan untuk pikul salib dan menyangkal diri. Maka banyak orang alasan pelayanan untuk Tuhan, tapi sebetulnya itu melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan. Nah, dalam hal ini pun kita harus waspada ya. Kadang-kadang kita menduniawikan dunia kerja ya yang dianggap itu hanya hal-hal duniawi dan kita terlalu mensurgawikan pelayanan-pelayanan gerejawi. Padahal ternyata pelayanan gerejawi pun itu juga duniawi.
Ya, saya ulang ya, pelayanan gerejawi pun itu juga duniawi. Karena apa? Yaitu tadi, pelayanan di gereja itu cari yang saya senang, yang saya suka, yang saya dipuaskan, yang saya menikmati. Ya, apakah itu pelayanan? Itu namanya cari kesenangan untuk diri sendiri, kenikmatan untuk diri sendiri, melayani diri sendiri, iya kan? Kalau susah itu sudah nggak mau. Ya, padahal Tuhan itu justru panggil kita untuk menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Ya, ini satu kebenaran-kebenaran yang seharusnya kita renungkan. Apakah kita mau melayani meskipun kita nggak senang? Tapi panggilan Tuhan itu jelas untuk saya mengerjakan itu. Tapi saya nggak suka. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, jadi saya mulai sadar itu dan saya akhirnya bertobat dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya mengerjakan yang saya nggak suka, tapi itu panggilan Tuhan bagi saya mau belajar. Saya mau siap untuk bukan cari kesenangan bagi diri saya, tapi saya harus menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itulah belajar di situ. Keluarga juga sama, ya. Jadi kalau saya sudah bahas yang lalu bahwa keluarga itu juga adalah anugerah Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya pelayanan anugerah Tuhan, bukan hanya pekerjaan anugerah Tuhan, keluarga pun juga anugerah Tuhan. Kalau saya diberi Tuhan satu keluarga, itu adalah titipan Tuhan bagi saya, untuk saya bertanggung jawab mengelola keluarga ini dengan sebaik-baiknya. Tapi ya saya sadar, saya ini manusia yang berdosa, yang juga banyak kelemahan dan kekurangan. Bahwa apakah saya sudah melayani keluarga saya dengan sempurna? Ya jawabannya pasti belum. Apakah saya juga sudah melayani di dunia pelayanan ini juga dengan sempurna dan baik? Juga jawabannya pasti belum. Tapi harus belajar memberi yang terbaik. Ya, do your best dalam segala bidang. Do your best baik di dunia pekerjaan, di dunia pelayanan, di dunia keluarga. Do your best untuk Anda benar-benar menjalankan mandat yang Tuhan berikan pada Anda. Oke, saya sampai di sini dulu sebagai pendahuluan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi, silakan ya. Iya. Dan buat teman-teman ya, acara Q&A ini sampai jam 8 malam nanti di waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa bertanya dengan Pak Ani Halim, bisa lewat WhatsApp di 081357901628, 081357901628, atau bisa lewat Zoom. Buat teman-teman yang ada di Zoom, ya boleh langsung raise your hand ya. Langsung ngobrol juga bisa, atau juga nanti yang teman-teman yang lewat live YouTube, tulis pertanyaan Anda di kolom live chat ya. Stris spasi Ngagel di YouTube. Search di channelnya Stris spasi Ngagel. Di hari Senin yang lalu ada Pak Arief yang bertanya yang belum terjawab. Pak Andi, bila kita sukses dalam pelayanan, tapi rumah tangga berantakan, apakah pelayanan harus ditinggalkan dulu untuk membenahi dalam tanda kutip Yerusalem dulu sebelum sibuk pelayanan keluar? Mohon tanggapannya, Pak. Iya, tanya bagus dari Pak Arief ya. Ya, kalau kita sukses dalam pekerjaan, tapi keluarga berantakan, apakah harus meninggalkan pelayanan demi keluarga? Gitu ya? Pekerjaan ya? Ya. Di dunia kerja sukses gitu kan?
Pekerjaan sukses, tapi pelayanan sukses, tapi rumah tangga berantakan. Ya, oke. Apakah kita harus Meninggalkan. meninggalkan pelayanan dulu, baru membenahi keluarga dulu gitu, Pak? Oke. Jawabannya adalah kalau kita sadar tadi bahwa semuanya adalah berkat Tuhan. Kalau saya anjurkan, ya jangan ditinggalkan dong. Jangan ditinggalkan, tapi itu berarti ada satu kesalahan yang harus dievaluasi. Kenapa kok keluarga berantakan? Artinya begini, jangan mengkambing hitamkan keluarga yang berantakan, itu akhirnya yang jadi korban adalah pelayanan dan pekerjaan. Itu enggak benar. Sama seperti saya balik misalnya. Keluarga saya sukses. Tapi akibatnya karena saya terlalu sukses dalam keluarga, di dunia pelayanan saya agak berantakan. Nah, apakah saya bisa mengkambing hitamkan keluarga yang sukses ini dan rukun-rukun dan baik-baik semua ini? Ini yang menjadi penyebab pelayanan saya berantakan. Dan apakah kalau begitu saya harus mengorbankan keluarga saya supaya pelayanan saya sukses? Ya nggak bisa toh. Nah, jadi yang benar bagaimana? Ya coba dikoreksi diri, kalau keluarganya kurang beres, dikoreksi diri, jangan mengkambing hitamkan pelayanan. Kalau memang akhirnya dievaluasi bahwa pelayanan itu menyedot atau menguras segala tenaga, waktu, dan sebagainya sampai keluarga diabaikan. Nah, itu berarti kita kurang bisa memanage waktu dengan baik atau mengatur waktu dengan baik. Ya, cobalah diatur waktu yang efisien mungkin, sebaik mungkin, dan tidak lalu mengkambing hitamkan gara-gara pelayanan keluargaku berantakan. Ya, seperti yang Senin lalu saya katakan begini. Misalnya saya itu di dalam dunia pekerja menghabiskan waktu 8 jam. Dunia pelayanan mungkin 1 jam sampai 2 jam. Lalu dunia keluarga juga cuma antara 1 jam, 2 jam. Maka dengan waktu yang sedikit itu, bagaimana saya mengoptimalkan, nah ini istilah optimal ya, mengoptimalkan waktu yang hanya 1-2 jam itu untuk bisa menghasilkan yang the best, yang terbaik. Karena apa? Karena ada waktu bisa diluangkan waktu sampai 12 jam bersama dengan keluarga. Tapi tidak ada yang signifikan atau tidak ada yang bernilai di dalam waktu. Misalnya 12 jam itu saya ekstrim ya, kasih waktu 12 jam saya. Tapi 12 jam itu isinya apa? Nganggur-ngangguran. Ya, cuma layak-layek ya toh, lalu nonton TV, lalu main game, lalu apa, tidak ada yang bernilai. Tapi seandainya 1 atau 2 jam itu saya isi dengan hal-hal yang sangat berguna untuk memperlengkapi keluarga saya, misalnya belajar firman ya, atau saling mendoakan ya, atau bisa sharing, waktu sharing 1-2 jam itu untuk saling menguatkan dan mungkin juga saling menasehati, saling mengingatkan dan sebagainya, itu dipakai maksimal mungkin atau seoptimal mungkin untuk hal-hal yang bernilai.
dan berarti. Daripada tadi 12 jam dibuang-buang cuma berbuat hal-hal yang tidak bernilai sama sekali, bahkan mungkin merusak. Ya, nonton-nonton film horor misalnya, ya toh. Film yang ngaco-ngaco itu ditonton, buat apa menghabiskan waktu kayak gitu. Saya lebih baik pilih yang mendidik, ya, yang memperlengkapi kita untuk bisa menjadi manusia yang berkualitas, yang bermutu, yang bertanggung jawab, ya, dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Oke. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Andi Halim. Di WhatsApp sudah ada yang masuk juga, ini dari Theodore ya. Saya baca, sampai sejauh mana Bapak Pendeta Andi Halim melihat peranan persekutuan kantor dalam menjembatani dikotomi sisi pelayanan dan sisi pekerjaan? Ya. Pelayanan persekutuan di kantor ya menurut saya cukup bagus, asal firman yang diberitakan tuh firman yang mengajarkan untuk integrated. Yang integrated itu maksudnya kita sadar bahwa panggilan kita itu ya satu dunia milik Tuhan. Jadi begini, yang dimaksud dengan integrated itu saya tadi belum menjelaskan dengan clear, ya. Orang itu seringkali kan terpecah tadi, ada dunia sekuler, duniawi, ada dunia rohani, ya. Nah itu namanya split atau pecah, ya. Itu paham yang dualisme, paham yang jelas tidak alkitabiah. Nah paham yang alkitabiah itu adalah dunia ini cuma satu. Dan satu dunia ini adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang berdaulat, pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada dua dunia itu, tidak ada. Dunia itu hanya milik Tuhan yang berkuasa. Loh Pak, kan ada iblis. Ya memang ada iblis, tapi iblis sama Tuhan itu tidak bisa dibandingkan. Saya sudah pernah membawakan satanologi. Ya, bahwa setan pun berada di bawah kedaulatan Allah dan setan pun tunduk kepada Allah. Jadi setan itu bukan bikin dunia sendiri, Allah punya dunia sendiri, lalu antara dunia Allah dan dunia setan saling bersaing satu dengan yang lain. Nah, itu konsep dualisme. Tidak ada dunia milik setan. Ya. Setan tidak punya dunia. Yang punya dunia hanya Allah. Setan itu cuma bagian dari satu bagian dari seluruh ciptaan Allah. Setan itu cuma ada satu bagian itu aja. Sedangkan yang lain-lain dari seluruh ciptaan Allah sangat banyak. Ya, bukan setan itu punya dunia sendiri yang menjadi bersaing dengan Allah seolah-olah luar biasa sekali kuasanya setan itu sampai Allah kewalahan tidak bisa mengalahkan setan. Itu konsep yang salah. Ya, saya sudah pernah janji untuk kapan-kapan bikin seminar lagi tentang satanologi. Ya, ya nanti kapan-kapan. Ini saya sudah diminta oleh teman yang beberapa minggu yang lalu di UNER saya pernah membawakan satanologi, tapi itu cuma sebentar satu session saja. Ini saya diundang lagi di UGM kalau tidak salah ya, di UGM untuk membawakan seminar satanologi 2 session. Ya, itu harap bisa jadi berkat untuk mereka. Ya. Oke. Buat teman-teman yang bertanya ya, jangan lupa langsung aja WhatsApp di 081357901628 atau bisa lewat live chat YouTube ya. Bisa juga di Anda juga bisa bergabung juga ya di www.rmcsurabaya.net. Ini di Zoom sudah ada pertanyaan. Bentar.
Jadi tadi saya mau kembali ke pertanyaan tadi tentang boleh, baik. persekutuan di kantor itu. Kantor, benar. Jadi dengan konsep satu dunia ini, maka pembicara-pembicara yang di kantor itu juga harus menyadarkan bahwa orang-orang yang bekerja itu dia biarpun di kantor, dia tetap bekerja buat Tuhan. Oke. Ya, dia bukan bekerja untuk hanya sekedar cari duit. Itu adalah pekerjaan yang nilainya rendah kalau cuma bekerja tujuannya cari duit. Bekerja yang benar itu adalah untuk kemuliaan bagi Allah, bukan untuk cari duit. Ya, saya ulang ya, bekerja itu adalah panggilan Tuhan ya, untuk dijalankan oleh manusia sebagai mandat dan dengan tujuan untuk kemuliaan bagi Allah, bukan untuk cari duit. Nah, lalu kalau tidak cari duit lah miskin, Pak. Bukan, saya tidak mengajari orang untuk tidak usah dapat duit, bukan. Tapi duit itu bukan tujuan. Ya, uang itu adalah bonus, tapi bukan tujuan. Saya ulangi, uang itu adalah bonus yang Tuhan anugerahkan. Tapi uang itu bukan tujuan. Tujuan kita itu tetap adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Nah, itu yang harus ditekankan di kantor-kantor orang bekerja di persekutuan kantor itu harus diberitakan yang benar seperti itu. Ya, jadi jangan bekerja untuk cari uang. Kalau Anda bekerja untuk cari uang, Anda mutu kualitas pekerjaan Anda akan menjadi rendah. Ya, pokoknya aku dapat duit. Kerja sembarangan atau kerja saenake dhewe, pokoknya aku dapat duit. Nah, itu bekerja untuk cari uang. Karena tujuannya adalah duit. Bahkan orang yang cuma duit tok itu, uang terus itu, dia bisa suatu saat menghalalkan korupsi. Karena memang tujuannya uang kok. Jadi ya korupsi no problem kan. Korupsi ya sedikit-sedikit aja, tidak ada yang tahu. Ya, bos kita pun juga tidak akan tahu. Jadi ya no problem. Buktinya semua ya korupsi kok. Kita sendiri yang tidak mau korupsi ya rugi dong. Goblok sendiri kalau tidak mau korupsi. Nah, itu orang yang tujuannya uang akan sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang tadi, yang menyimpang itu. Ya, makanya saya lihat dunia kerja ini sudah terkontaminasi dengan dosa luar biasa. Ya, korupsi itu sudah dari tingkat paling tinggi sampai tingkat paling rendah, sampai tingkat satpam pun ikut korupsi. Itu saya tahu tuh di suatu perusahaan itu korupsi semua, heran sekali. Ya, kok bisa sampai seperti itu rusaknya, itu saya benar-benar heran. Ya, jadi itu di persekutuan itu harus ditanamkan kebenaran-kebenaran itu. Oke. Dari Zoom ada pertanyaan yang menarik dari Pak Jacob S ya. Selamat malam Pak Andi, bagaimana soal bekerja di kasino? Entertainment yang menurut sisi rohani ini dunia hitam. Tetapi dalam hal ini pemerintah mendapatkan pajak yang besar sekali dan dibuat pembangunan dari semua bidang dan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Pertanyaannya, bukankah orang Kristen yang saleh pun ikut menikmati hasil-hasil dunia hitam? Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah ini termasuk sikap munafik? Itu Pak. Ya, termasuk gereja juga mendapat manfaatnya ya. Iya. Jadi begini. Kita harus sadar
di dunia ini kita tidak bisa sempurna 100% tanpa cacat, tanpa noda, tanpa kelemahan dan kekurangan. Itu tidak mungkin. Jadi Anda mau bekerja di mana saja, cari yang benar-benar bersih total, tanpa ada kelemahan, kekurangan, dan cacat itu. Ya, saya rasa di dunia ini kok enggak ada ya. Bekerja yang benar-benar bersih 100% tanpa cacat. Ya, contohnya aja misalnya, ada apa? Misalnya ada yang ngomong, ada apa? Di mana? Ya di gereja, Pak. Itu kan paling bersih, paling suci. Yaitu omonganmu di gereja suci dan bersih itu. Di gereja pun banyak kemunafikan, banyak pura-pura, ya toh, banyak penipuan juga, banyak fitnah, banyak saling menjegal, saling menjatuhkan, ya, saksi-saksi palsu. Waduh, saudara jangan pikir di gereja itu suci bersih tanpa noda dosa. Gereja itu justru gudangnya dosa. Ya, saudara kalau coba lihat sendiri, saudara mungkin yang masih merasa gereja itu tempat surgawi itu mungkin tidak tahu baca berita itu. Coba baca-baca berita itu, ya toh. Saya yakin orang seperti kayak Pak Aryo itu sudah pengalaman tuh bagaimana dunia kerja, dunia di gereja itu. Ya toh. Apakah bersih total, tidak ada dosa-dosa itu. Ya. Coba Pak Aryo, saya ini tunggu komentarnya. Dunia kerja itu bagaimana? Ini mic-nya di ini unmute ya. Dunia gereja itu sudah sejak 2000 tahun yang lalu dengan segala macam gereja Katolik dan sebagainya yang berkuasa penuh seperti diktator itu melebihi Tuhan. Korupsinya itu dicatat di dalam sejarah. Bahkan Anda bisa bertanya, membeli bukunya tentang hal-hal di zaman jahiliyah gereja dulu itu, Roms Katolik itu luar biasa korupsinya dan segalanya. Itu bentuk terbesar daripada kebrengsekan, keburukan gereja adalah pada abad-abad jahiliyah, abad Ages itu. Tapi zaman sekarang dalam bentuk yang relatif lebih kecil, itu roto di gereja mana-mana. Gitu. Ya, tidak terlalu banyak. Ini sungkan sama gereja-gereja itu. Tidak berani kita terlalu membuka lebih lebar lagi. Ya, tidak usah dibuka, Pak. Ya, kita cuma sebutkan secara umum aja. Terima kasih. Yang dibuka itu yang di Katolik itu loh, betul bisa beli bukunya. Zaman Leo ke-10 atau Paus Bapak itu dibuka di sejarah memang. Ada bukunya, beli bisa. Ya, betul ada. Oke, terima kasih masukannya Pak Aryo. Jadi kembali lagi ke tadi ya, di tempat kerja mana yang saya benar-benar bisa suci, bisa bersih. Ya enggak ada. Di mana-mana itu selalu ada tantangan, ada kesulitan. Di mana-mana selalu di antara gandum juga ada lalang. Nah, di sini saya lihat orang-orang Kristen kadang-kadang tidak siap menghadapi dunia kerja yang bersama lalang ini, lalang-lalang ini. Dan saya kadang melihat banyak orang Kristen tidak tahan banting ya, lalu ketemu lalang-lalang ini langsung keluar dari tempat kerja, lalu masuk cari kerja lain, lalu nggak kerasan lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, ya ini sampai akhirnya terkenal jadi kutu loncat, ya toh. Di mana-mana selalu ada cacat. Tapi saya tidak memungkiri bahwa ada tempat-tempat yang memang kita istilahnya kita sudah benar-benar tidak bisa menjadi saksi yang baik di situ.
Ya, artinya ya ini bukan tempat yang Tuhan panggil saya untuk bisa menjadi saksi yang baik. Akhirnya ya saya harus keluar di situ daripada saya yang terpengaruh dan saya juga ikut tenggelam di tengah-tengah keadaan yang ya istilahnya dunia hitam itu. Ya, memang ada hal-hal yang harus kita pikirkan, apakah saya harus tetap di situ atau saya harus keluar. Jadi itu pertimbangan atas tanggung jawab kita kepada Allah. Bukan cuma mau pilih yang saya senang loh ya. Mau pilih yang saya enak, bisa merasa enak, bisa senang, bisa damai, tidak ada konflik. Justru di tengah-tengah konflik, bagaimana orang Kristen tetap jadi saksi. Nah, itu mestinya panggilan saudara dan saya seperti itu. Jadi saya sendiri pun benar-benar sadar. Seperti misalnya mau cari gereja yang sempurna aja, juga tidak ada kan. Kita sebagai hamba Tuhan mau cari gereja yang tidak ada dosanya. Ya tidak ada. Saya masuk gereja manapun akhirnya mengalami juga masalah, mengalami juga dosa-dosa yang ya mirip-mirip. Ya, cuma kadang-kadang saya merasa nyaman karena masih baru di gereja itu, jadi baru diterima, disambut dengan hangat, ya toh waduh dimanusiawikan benar-benar, ya. Tapi nanti kalau sudah ada problem, ya udah muncul lagi masalahnya. Ya, dan bagaimana kita tetap berjuang di tengah-tengah dunia yang memang tidak sempurna ini untuk tetap konsisten di dalam jalur Tuhan. Nah, itu yang tidak mudah. Ya, kita tetap dipanggil jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau di tempat kasino dan sebagainya, dan itu bisa menjadi masukan bagi negara, ya memang nggak mudah itu. Ya, nggak usah kasino lah, misalnya pabrik rokok, ya, itu kan sudah terkenal tuh. Pabrik rokok itu kan sudah boleh dikatakan sudah, meskipun dilarang, biarpun rokok membunuhmu, ya tetap rokok itu pemerintah ya merem-merem aja dengan pabrik rokok. Karena pajaknya yang mendatangkan masukan yang besar. Ya, ya itu dilema juga. Orang Kristen boleh nggak bekerja di pabrik rokok itu? Ya, atau yang mungkin yang nggak langsung ya anak perusahaannya lah, anak perusahaan pabrik rokok ya. Tapi kan ya nyambung juga. Ya itu tadi, kita mau bersih sama sekali ya sulit sudah. Ya nanti di surga baru bersih sama sekali. Cuma menurut saya ya itu tadi, dimanapun kita berada, kita harus berjuang untuk menjadi saksi. Dimanapun kita berada, kita adalah garam dan terang. Dimanapun kita berada, nah Tuhan Yesus kasih rumusan ini yang penting dalam dunia kerja, yaitu apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Nah ini yang tidak mudah. Kadang-kadang orang Kristen itu bukan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti kerbau, tulus seperti bulus. Nah, itu. Cerdik seperti kerbau yang berarti bodoh ya. Lalu tulus seperti bulus itu ya licik gitu. Tulusnya tulus licik, cerdiknya cerdik bodoh. Ya, nah itu kita tidak boleh begitu. Kita harus cerdik seperti ular, berarti benar-benar pinter, tapi tidak boleh licik, yaitu tulus seperti merpati. Wah, itu memang ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa ya.
Oke, itu yang saya kasih masukan. Oke, thank you Pak Andi Halim. Tolong tanya Pak, contohnya yang cerdik seperti itu tadi, yang seperti ular, dan itu contohnya di Alkitab siapa ya Pak? Salah satu contoh adalah Salomo sebelum jatuh dalam dosa. Ya, Salomo itu pernah diminta untuk menunjuk siapa ibu kandung dari anak yang diperebutkan oleh dua wanita. Nah, itu Salomo menjalankan benar-benar yang namanya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Akhirnya ibu kandung itu yang malah melarang supaya anaknya dipotong, ya. Dan ibu yang palsu bilang, "Oh iya ya betul-betul dipotong aja ya. Dipotong aja." Ya, itu pasti ibu palsu. Ya, ini cuma contoh aja, cuma contoh. Kalau Tapi Yusuf, Salomo Pak, pun bukan kalau orang Yusuf sempurna. bagaimana, Pak? Apa-apa? Kalau Yusuf bagaimana, Pak? Yusuf. Ya. Yusuf sangat di dalam dia waktu dibentuk Tuhan, waktu di Mesir, dia mendapat banyak penderitaan, dia dipenjara, dia difitnah, ya. Saya juga melihat Yusuf sangat bagus di dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Ya, jadi gini prinsipnya begini. Pokoknya kalau jadi anak Tuhan itu harus yang berkualitas. Jangan jadi anak Tuhan itu yang on itu ya. Maksudnya nggak mau belajar baik-baik, nggak mau belajar hidup berkualitas. Harus berkualitas. Tapi juga harus menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang dimaksud dengan ketulusan. Ketulusan itu bukan berarti dia tanpa dosa, dia benar-benar bersih 100%. Tidak ada orang tanpa dosa itu. Semua orang berdosa. Yusuf pun juga berdosa. Tapi bagaimana belajar di dalam segala kelemahan dirinya, dia tetap mau belajar taat kepada Allah. Nah, itu ketulusan itu identik dengan ketaatan, komitmen ya, komitmen untuk mau taat pada jalan Tuhan meskipun itu beresiko besar. Seperti contohnya Daniel, Sadra, Mesa, Abednego itu ya ketaatan pada Tuhan itu beresiko besar. Ya, kadang-kadang di mata dunia itu adalah kebodohan. Ya, tapi di mata Tuhan itu adalah satu ya itu pekerjaan Roh Kudus juga itu. Ya, pekerjaan Roh Kudus yang memberi anugerah kepada Sadra, Mesa dan Abednego dan Daniel. Oke, itu. Oke. Di WhatsApp ada yang bertanya, dan buat teman-teman yang masih mau bertanya nanti bisa langsung aja lewat WhatsApp atau lewat Zoom juga bisa bertanya juga. Dari WhatsApp dari Bu Nita, Pak, bagaimana peran sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk bekerja karena mengurus anak sendiri tanpa pengasuh? Tadi dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk berkarya atau bekerja. Bagaimana tanggapan Bapak dengan posisi ibu rumah tangga yang tidak bekerja? Silakan Pak Andi Halim. Oh iya. Ibu rumah tangga itu waktu dia memelihara anaknya, dia mendidik anaknya, itu sudah termasuk suatu mandat budaya, dia sebagai pendidik. Ya, ibu rumah tangga itu peran besarnya dan peran agungnya adalah mendidik anak-anak dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai yang berkualitas juga, nilai-nilai rohani, nilai-nilai alkitabiah. Ya, itu juga suatu mandat budaya itu. Berarti dia sudah jadi pengajar.
pendidik, ya, itu bekerja secara gratis, ya cuma dapat uang belanja dari suami itu aja. Ya, tapi dia sudah menjalankan mandat budayanya, ya, memberi itu sumbangsi terbesar dari seorang ibu adalah memperlengkapi anak-anaknya untuk dia menjadi manusia yang berkualitas, berdedikasi, berkomitmen, berintegritas. Ya, ibu itu kalau sudah mendidik anak dengan keliru dan anaknya sudah diracuni dengan nilai-nilai yang salah, itu kasihan anaknya. Ya, misalnya dibiasakan hidup glamor. Waduh, pakai barang-barang mewah berkilau-kilauan. Lalu konsepnya, wah, segala sesuatu ditentukan oleh harta. Ya, waduh, itu udah anak diracuni seperti itu kasihan anaknya itu. Itu dia berarti sudah menjadi anak yang gila harta dan menilai segala sesuatu dengan harta. Nanti calon suaminya pun juga dinilai dengan harta. Ya, dan ya pokoknya harta adalah jawaban segala-galanya. Nah, itu kasihan banget kan. Lalu hidupnya itu hanya oportunis misalnya, lalu materialistis, ya, materialisme, ya, dan macam-macam lah. Yaitu namanya bagaimana ibu mendidik anak dengan nilai-nilai yang agung. Ya, saya bersyukur sekali saya di keluarga saya tidak pernah dididik untuk bermewah-mewah dan tidak pernah dididik untuk mengerti barang mewah. Saya ini benar-benar goblok dan tidak tahu mengenai barang mewah. Ya, yang namanya pakaian bermerek, namanya arloji bermerek, namanya apa itu celana bermerek atau sepatu bermerek. Dalam hidup saya tidak ada rumus itu. Saya kalau beli sepatu, rumus saya cuma cari yang murah dan awet. Sudah itu aja. Ya loh. Ya enggak usah saya diajari. Saya juga punya guru-guru yang bagus. Saya masih ingat sampai sekarang guru SD saya itu mengajari hidup sederhana. Ya, lalu dia ajari begini. Orang itu berkualitas tidak ditentukan oleh apa yang dia pakai. Ya, misalnya, naik Mercy termahal di dunia. Ini berarti orang berkualitas. Tidak. Hidup berkualitas tidak ditentukan oleh apa yang dia pakai. Ya, apa yang perhiasan-perhiasan atau fasilitas-fasilitas yang dia gunakan. Ya memang kita mungkin dari orang yang biasa-biasa ini kalau ngelihat barang mewah itu mungkin matanya mendelik ya toh. Waduh, hebat sekali ini. Misalnya arlojinya atau enggak usah arloji lah, ballpoint-nya saja ya. Ballpoint-nya, waduh ternyata harga ballpoint-nya 100 juta. Waduh, mendelik ya. Tapi ya itu buat apa ya kalau barang mewah-mewah begitu itu bukan saya katakan bahwa ya sudah kita jadi miskin aja pakai pakaian yang lubang-lubang ya toh yang sobek-sobek. Nah, sekarang malah banyak pakaian sobek-sobek itu mahal juga ya toh yang jadi mode. Nah, sudah dunia ini aneh-aneh ya. Jadi ini prinsipnya adalah ya saya kembali kepada prinsip Alkitab. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa asal cukup makan dan pakaian, ya pokoknya kita hidup cukup itu sudah tidak usah terlalu bermimpi-mimpi yang melebihi manusia normal ya toh. Ya udah sederhana aja. Kecuali memang saudara itu uangnya bertriliun-triliun. Ya, bagi saudara uang bertriliun-triliun, saudara mungkin mau beli baju yang harganya
4 juta, 10 juta, ya mungkin bagi Anda itu uang kecil sekali. Ya. Tapi mungkin pertanyaan saya kan, kamu beli baju 10 juta itu kamu kasih persembahan buat pekerjaan Tuhan berapa? Ya. Kalau ternyata berani beli baju sampai 20 juta sampai 60 juta, ya, tapi kasih persembahan buat Tuhan cuma 100.000, ya ketawa lah. Maksudnya orang sudah ngerti, berarti kamu itu kualitas hidupmu hanya kenikmatan dengan kemewahan dirimu. Tapi untuk pekerjaan Tuhan begitu pelit. Ya. Nah, itu hanya contoh saja. Ya, oke. Oke. Di YouTube ada pertanyaan praktis, Pak. Pak Andi, apa tandanya kalau Tuhan sudah tidak lagi pimpin, ya, tidak memimpin lagi, memimpin saya di suatu pekerjaan? Apakah ketika lingkungan kerja kita mulai abu-abu, seperti kita tidak bisa lagi membedakan mana putih dan juga mana hitam, ya? Dan mungkin ada tips tertentu dari Pak Andi kalau saja kita sekantor dengan orang yang punya karakter seperti Sangkuni, ya, maksudnya karakter dalam pewayangan di Kisah Mahabharata, di mana saya sampai searching ini, Sangkuni siapa ini? Ternyata Sangkuni ini tokoh licik yang selalu menghasut para Korawa agar memusuhi Pandawa. Iya. Iya, itu Sangkuni itu ya, saya dulu baca wayang juga. Begini, menurut saya di mana-mana ada Sangkuni. Ya, saudara jangan mimpi di dunia yang semuanya serba tulus, serba baik, serba indah. Dan Sangkuni sudah lenyap semua, yaitu nanti di surga lah. Ya, coba lihat murid Tuhan Yesus saja, ada Yudas. Menurut saya Tuhan Yesus tidak salah pilih Yudas itu. Itu bukan suatu kebobolan, itu bukan suatu salah pilih. Ya. Tuhan Yesus salah pilih atau salah strategi atau Tuhan Yesus tidak kenal siapa muridnya. Bukan, sama sekali bukan. Itu saya percaya Tuhan Yesus pilih Yudas itu adalah pilihan yang tepat, ya, dan tidak salah. Jadi memang kehadiran model-model Sangkuni itu justru untuk melatih saudara dan saya. Untuk bagaimana kita tetap mau belajar dengan hati yang tulus dan menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, dan tetap berorientasi hidup bagi kemuliaan Allah. Itu memang tidak mudah. Itu bisa siapa saja mengalami, termasuk ya dunia gereja pun juga banyak itu yang seperti tadi saya bilang. Tidak usah heran kalau ada yang seperti itu. Ya, di mana-mana ada pengkhianat, di mana-mana ada penjilat, di mana-mana ada pemfitnah, ya. Dan kita justru diuji apakah di tengah-tengah keadaan seperti itu saya tetap menjaga bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang terbaik. Dan Tuhan tidak tidur. Ya. Apa itu istilah Jawanya? Gusti Allah mboten sare. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Ya, Tuhan tidak pernah tidur kalau ada orang melakukan hal-hal yang tidak tulus, tidak lurus, ya, yang pemfitnah, pembohong, pengkorupsi dan sebagainya. Tuhan tidak tidur, tapi memang kadang-kadang memang Tuhan biarkan aja mereka kelihatannya sukses, kelihatannya berhasil, cita-citanya mereka dapat
ditinggalkan, ya kita yang malah terpuruk, kita yang malah tergeser, kita yang malah dibuang. Tidak apa-apa, itu latihan dari Tuhan buat kita semua untuk kita bisa terus belajar lebih dewasa. Tidak mudah memang, saya ngomong memang gampang, mengalami tidak gampang. Tapi saya sudah usia 66 ini bolehlah ngomong kayak gitu ya. Saya sudah banyak makan asam garam, ya menjalani hal-hal yang ya boleh dikatakan kepahitan-kepahitan, ya zaman keemasan, zaman kepahitan itu ya Tuhan melatih saya. Ya. Tapi masih belum apa-apa kok dibandingkan dengan orang-orang yang sampai di dunia masuk ke dunia kejahatan yang mengerikan itu. Penderitaan kita ini belum apa-apa. Makanya di surat Ibrani dikatakan kita belum sampai mencucurkan darah. Ya. Tapi kita sudah seringkali ngomel ini, ngomel itu. Padahal belum apa-apa. Kita belum pernah ditawan teroris kan. Itu. Gimana kalau ditawan sama ISIS? Ya. Lalu besok kita mau dipenggal. Itu gimana rasanya? Saya membayangkan orang-orang yang kena musibah seperti itu aduh, pergumulan imannya di hadapan Tuhan bagaimana itu waktu itu. Ya itu, tapi saya yakin percaya Tuhan memberi kekuatan ekstra pada pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal itu. Pahlawan tanpa nama, ya mereka banyak yang mati, tidak ada yang mengenal mereka, tidak ada yang mendukung mereka. Ya, pendeta-pendeta terkenal, nama-nama besar, waduh banyak yang kenal, banyak yang mendoakan, banyak yang mengagungkan. Tapi mereka-mereka yang mati jadi korban ISIS dan sebagainya itu mungkin tidak ada yang mendoakan. Mereka bergumul sendiri di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang tidak dikenal itu pun tetap dikenal oleh Tuhan, ya. Oke. Mungkin dari teman-teman Zoom yang mau bertanya langsung kepada Pak Andi Halim, saya buka satu pertanyaan untuk teman-teman dari Zoom. Iya, saya Pak. Ya, silakan Bapak Elia. Ini urun rembuk saja, urun pendapat. Menyimak ulasan yang begitu banyak ya. Saya melihat itu anugerah itu sudah paten. Di bawahnya itu adalah talenta, Pak. Kalau orang diberikan talenta di 3 bidang itu, dia bisa. Kalau hanya talenta di 1 bidang, misalnya hanya ibu rumah tangga itu, ya dia mau cari talenta yang kedua dan ketiga, bagaimana bisa? Itu satu. Yang kedua, kalau tentang kesengsaraan, juga itu talenta kesengsaraannya kalau nggak ditawan oleh ISIS, ya kita bagaimana mau bercerita, gimana kalau saya ditodong pilih Yesus atau menyangkal Yesus. Kita bukan di area itu, bagaimana kita bisa melakukan peran yang bukan bagian kita. Ya itu aja dulu. Ya, sangat tepat bahwa Tuhan itu memanggil kita dan setelah Tuhan panggil, Tuhan beri talenta. Jadi prinsipnya bukan kita punya talenta dulu, baru Tuhan panggil sesuai dengan talenta kita. Jadi yang benar adalah Tuhan panggil dulu, Tuhan mau kita di mana, lalu Tuhan kasih kita talenta. Dan kadang kita dipanggil di suatu tempat yang kita tidak punya talenta. Tapi Tuhan memperlengkapi kita. Itu prinsipnya. Jadi seperti Musa contohnya. Dikatakan Musa itu tidak pintar mimpin, tidak pintar berkata-kata, karena dia sudah pernah gagal. Dia pernah mau
coba jadi pahlawan tapi malah ditolak dan diusir sama kaum sebangsanya sendiri. Lalu dia merasa gagal dan dia merasa dia tidak mampu di situ dan bukan talentanya. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, ya no excuse, ya. Jadi tidak ada lagi alasan menolak dan sebagainya. Jadi ya sudah, kalau itu panggilan Tuhan, ya jalani. Nah, kalau tadi masalah ibu rumah tangga yang talentanya, panggilannya cuma di ibu rumah tangga, menurut saya sekali lagi tadi saya bilang panggilan jadi ibu rumah tangga itu bukan panggilan yang remeh ya. Itu panggilan yang mulia juga dan panggilan yang sangat kompleks, dan saya sering kali dengar dari ibu-ibu itu, ibu rumah tangga itu malah harus punya kemampuan multi talenta. Ya. Multi talenta karena ngurusi ini, ngurusi itu. Ya, ngurusi segala macam. Ya, dari memasak sampai masalah keperluan rumah tangga, lalu memelihara rumah, membersihkan apa segala macam diurusi sama ibu rumah tangga. Ya memang itu hebat, itu panggilan hebat. Jadi kalau tidak bekerja ya tidak berarti ibu rumah tangga itu memang bodoh, nggak bisanya cuma di rumah toh aja. Enggak loh. Pekerjaan di rumah itu juga luar biasa, mendidik anak luar biasa, membesarkan anak itu luar biasa. Ya, saya punya cucu ini juga saya baru kembali mengingat masa-masa kecil anak saya. Ya. Nah, ini cucu satu ini waduh, bikin lelah satu rumah ya. Jadi wah, saya baru merasakan gimana beratnya itu menjadi ibu rumah tangga itu. Nah, itu. Ya, lalu kalau ISIS tadi kita belum dipanggil ke sana ya. Tapi menurut saya begini, maksud saya itu kita belajar dari orang lain meskipun kita tidak dipanggil di dunia situ. Tapi kita belajar bagaimana pergumulan orang lain di masa-masa yang genting seperti itu. Nah, itu belajar seperti itu bukan tidak ada gunanya. Belajar seperti itu sangat berguna karena suatu saat kita juga bisa mengalami masa-masa genting. Paling tidak meskipun kita tidak ditangkap ISIS, kita ditangkap penyakit kita dan kita bisa mengalami detik-detik nafas terakhir. Nah, pada saat mengalami seperti itu, kira-kira apa pergumulan kita dan bagaimana apa yang kita mau pertahankan waktu itu. Ya, apa yang kita ingat pada waktu itu, pada detik-detik terakhir. Nah, itu semua ada memang waktunya. Tapi untuk mempersiapkan itu jauh lebih baik daripada saya tidak siap. Saya tidak mau mikir itu, itu bukan bagian saya. Ya, tapi dengan saya mau belajar dari orang lain itu juga memperlengkapi spirit saya dalam mengikut Tuhan. Kira-kira apa yang dipertahankan orang pada saat-saat seperti itu? Apa yang menjadi pegangan seseorang pada saat-saat detik-detik nafas terakhir? Apa yang menjadi pegangan? Nah, itu yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Menarik, Pak Andi. Jadi pengalaman guru terbaik bagi diri kita sendiri karena kita berpengalaman. Pengalaman orang lain pun bisa kita jadikan pelajaran. Kalau kita mengalami yang senada tetapi tidak sama persis dong. Ya. Itu satu hal yang bagus ya. Terima kasih atas jawaban yang lebih luas ya. Thank you. Ya, puji Tuhan. Oke, karena waktunya sudah mendekati akhir ya. Ada 5 menit waktu yang kita punya dan bisa kita tarik kesimpulan dari Pak Andi Halim dan bisa kita tutup dalam doa, Pak Andi. Iya.
Ini kok ada yang di Zoom ini ya, belum terbaca Banyak. ya. Ada Jinmi. Kalau kita malas-malasan dalam pekerjaan, kita tidak memuliakan Tuhan ya. Dan kalau kita harus konsentrasi dalam bekerja, memakai waktu yang terbatas untuk mengerjakan banyak hal, bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Di YouTube juga makin banyak ini Pak yang tanya. Oh iya. Ya kalau gitu disimpan ya Disimpan pertanyaan-pertanyaan. dulu ya. Semoga bisa dijawab pada kesempatan yang akan datang ya. Tema untuk Senin depan belum saya tentukan temanya. Ya doakan supaya kita tetap boleh belajar bersama dengan baik dan banyak rekan-rekan yang boleh dikuatkan ya. Untuk saudara-saudara semua yang sudah mengikuti ini, saya bersyukur, saya doakan rekan-rekan semua untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman ya. Jadi sekali lagi kita tidak punya dua dunia, dunia duniawi dan dunia surgawi. Kita berada di satu dunia, yaitu dunia milik Allah. Ya, sehingga ada lagu bahwa this is my father's world. Ya, dunia ini adalah dunia Bapakku. Bukan ada dunia milik setan, ada dunia milik Tuhan, itu tidak ada. Seluruh dunia dan seluruh alam semesta ini adalah milik Bapakku di surga. Dan biarlah aku hidup di dunia ini dengan semangat untuk memuliakan nama Tuhan dan berbuat yang terbaik. Tidak boleh malas ya. Ya, ini saya jawab sama Jinme, tidak boleh malas dan tidak boleh mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Lakukan yang terbaik, ya, yang do your best, ya, dan semua untuk kemuliaan Allah. Kalau Anda mengaku Tuhanmu adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan Tuhan yang menjadi penebus dosa-dosa Anda, maka Anda harus berbuat yang terbaik bagi Tuhan Anda. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal kebenaran demi kebenaran. Semua memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup di dunia yang sementara ini begitu banyak tantangan dan kesulitan dan pencobaan. Dan kami seperti domba yang di tengah-tengah serigala. Biarlah kami tetap bersandar kepada gembala yang baik. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu selalu menyertai kami dan memperlengkapi kami dalam menjalani hidup di dunia ini, supaya kami tetap boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami, saya serahkan semua rekan-rekan pendengar radio RMC dan juga yang mengikuti melalui Zoom maupun YouTube. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.